Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabaqo nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, masih tetap kita di jalur cerita tentang vasektomi. Kenapa Aki begitu diperpanjang? Kalau soal cerita tentang kebijakan KDM, Pak KDM-nya sendiri juga sudah baca tentang fatwa ulama ya. Dan Pak KDM sudah koordinasi dengan MUI, itu tidak masalah. Tapi kalau Aki kan bukan itu tujuannya, adalah tetap kita memberikan informasi ya, memberikan sejarah. Ya banyak yang mengatakan bahwa mumpung Aki masih ada, aku atau sehingga ada panjang umurnya ya, begitu. Nah ceritanya kalau tahun 70 itu masih samar-samar tentang vasektomi. Begitu tahun akhir dari 90-an menjelang tahun 80, 70-an ke 80, Aki kan 1 September 1979, September 1 September tahun 79 dimutasi atau dipindah dari Kabupaten Bandung selaku wakil supervisor diangkat jadi supervisor PLKB Kabupaten Subang menggantikan Pak Hawapi Sutadinata yang pindah ke provinsi dalam rangka menyelesaikan sekolah. Padahal Aki juga belum selesai sekolah. Nah, baru beberapa hari saja duduk di kursi di Subang, tiba-tiba satu pagi kedatangan kepala Ibu Engkut Kurnia SKM, dokter ya, dokter Engkut Kurnia SKM, bawa koran. Tiba-tiba Pak Rukman sudah baca koran Kompas. Nah, dulu itu kan kita itu ya pemerintah itu dua lah, tingkat nasionalnya Kompas, tingkat Jawa Baratnya PL gitu kan. Nah, belum Bu, ya gitu. Ini baca sambil ditunjukkan di kolom pembaca tehnya, surat pembaca jadi itu kan di situ. Tiba-tiba di surat pembaca itu ada keluhan sekaligus ya kecaman gitulah. Dari siapa? Dari seorang akseptor vasektomi. Ya, akseptor vasektomi yang istrinya hamil lagi. Begitu loh. Dari situ macam-macam lah ceritanya ya. Ini anak siapa yang bertanggung jawab, kenapa saya macam-macam lah begitu di surat itu. Tidak pakai nama. Aki juga sekarang pakai kode etik ya, tidak pakai nama. Apalagi kalau beliaunya sudah tiada atau apa, kita juga sudah hilang kontak. Jadi yang pertama di situ nama dan alamat ada di redaksi Subang. Gitu, jadi disebutkan ada di redaksi tapi pakai alamat Subang. Oh, begitu. Dulu itu kalau Kompas itu begitu terdengar itu langsung dari mana-mana tanggapannya. Dari BKKBN pusat, Kangkring datang ya, gitu. Terus dari mana lagi ya macam-macam lah dari provinsi. Sehingga Bu Engkut memerintahkan ke Aki segera ini telusuri. Nah, yang telusuri ya sampai ketemu dengan orangnya begitu. Hari itu Aki mulai baru tidak 3 hari lah. Jadi Subang itu belum tahu apa-apa, belum tahu kaler kidul kan. Ngalor ngidulnya nggak tahu. Tanya ke Pak Karsid di mana yang banyak akseptor vasektomi. Kata Pak Karsid adalah di BRI. BRI itu katanya Pak Rahmat, itunya apa ketuanya. Terus ke sana ternyata tidak ada yang komplain seperti itu, tidak ada yang ngaku. Telusuri sampai siang ada berita bahwa yang banyak itu adalah di Ciasem, yaitu di PT Sanghyang Sri. Aki berangkat ke sana, tadinya mau pakai mobil diantar tapi mobilnya mogok sampai pom bensin. Akhirnya Aki pakai motor. Datang ke sana Aki mampir dulu ke Dokter Sopani. Dokter Sopani itu dokter mata di Ciasem yang kemudian jadi kepala rumah sakit ya di Subang setelah Aki keluar itu.
ternyata ketawa-ketawa Pak Sobat itu betul di sini katanya ada Pak Anu gitu disebutkan. Cari aja rumahnya ini, dicari ke sana ke rumahnya sedang tidak ada, sedang pergi ke Karawang dalam rangka memeriksakan hamil di sini. Jadi kan kalau dari Ciasem itu ya lebih dekat ke Karawang daripada ke Subang. Jadi rumah sakitnya rumah sakit Karawang. Jam 11 Aki baru ketemu dengan orang itu. Terus Aki tanya dong, mulai marah-marah lah begitu. Ini siapa, dari mana gitu. Terus Aki menjelaskan soal itu. Akhirnya beliau itu intinya gitu tahu bahwa itu dia itu rekanalisasi, nyambung kembali secara alamiah. Tidak diusahakan, nyambung kembali jadi spermanya positif lagi. Yang kesel dia itu istrinya itu ustadzah. Ya, istrinya itu ustadzah dituding istrinya itu nyeleweng karena katanya Pak Iwa itu maaf ya lah, itu tidak bisa tidak bisa mengambil lagi. Padahal tidak begitu. Nah, akhirnya kata Aki bikin anekdot. Kalau gitu heureuy saja Pak. Kalau ngomong ke kantor, kalau Anda tidak percaya bahwa saya itu sudah positif lagi, izinkan saya punya kawin lagi kepada yang lain atau istrimu cerai saya kawin begitu. Sebelum hamil tidak akan dikembalikan. Itu kan anekdotnya seperti itu. Akhirnya lah selesai. Beliau juga sadar tidak ini anak saya dan lain sebagainya. Karena ini hanya kesal saja. Padahal saya juga sudah tahu bahwa saya sudah positif lagi. Sampai Aki pulang jam 11:30 dari situ kurang lebih. Terus ke Belanakan nonton Domret. Baru kan tahu Domret itu. Karena kata Pak Maman dari Bandung, lamun can nyaho Domret ulah wakan disebut orang Subang. Itu jadi yakin bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Jadi kalau vasektomi itu adalah total tidak akan punya anak lagi kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan banyak ya yang gagal itu. Baik itu kegagalannya karena pekerjaan yang salah atau cara-cara dia setelah kan banyak harus jangan mandi dulu. Seminggu tidak boleh bersetubuh dulu dan lain sebagainya atau sebelum 20 kali tembakan itu aturan itu dilanggar ya pasti jadi lagi lah begitu sebelum ada usaha rekanalisasi yang berhasil nanti itu akan cerita. Jadi Aki akan cerita aja itu. Nah karena membludaknya peserta MOP pada tahun 80-an di Subang itu kan ratusan itu Dr. Louis ya sampai-sampai ada mulai terdengar apakah ini haram, halal begitu. Nah mulai di situ katanya BKKBN Pusat koordinasi dengan ulama meminta fatwa. Jadi mulainya dari pertemuan ulama itu kan 4 tahun sekali yang disebut dengan muktamar. Ya, muktamar. Nah itu sudah mulai diusulkan. Memang hasilnya haram. Haramnya belum ada penjelasan beberapa kali katanya. Tidak tiap 4 tahun sekali katanya. Tapi usaha-usaha itu sudah ada. Nah nanti bagaimana kelanjutan itu. Tapi Aki pernah punya pengalaman kan. Waktu Aki jadi kasih penmot. Terjadi heboh tentang apa? Tentang pemaksaan vasektomi. Di mana? Di Maniis, Purwakarta. Katanya 600 orang diangkut oleh tentara. Digedor tiap malam. Terus dilayani di Bandung. Betul. Tapi mungkin tidak 600 orang itu kan hoak biasa begitu ya dipolitisir lah begitu dipolitisir dan pada waktu pelayanan di situ ada Pak Sutejo Mulyo Diharjo deputi operasional kita kan dulu di situ ada mungkin tidak 600 kemudian tidak ada pemaksaan yang radikal memang momennya adalah momen TMKK TNI Manunggal KB Kesehatan kan pada waktu itu. Nah TMKK itu terus kemudian si Yayat kan itu almarhum inget ya Pak Yayat biar diceritakan kebaikannya. Oh yang ngangkutnya itu pakai supir memang diangkut oleh mobil TNI waktu itu ke Bandungnya. Jadi kelihatan itu dihebohkan. Nah pada waktu heboh dikumpulkan oleh siapa? Oleh Pak Suing Sasmita Sekda Purwakarta saat itu orang Ciamis tuh ya. Aki membawa tim itu membawa ulama yaitu membawa Pak Totoh Abdul Patah dan beberapa staf di MUI Jabar ke sana. Cuman ada kekeliruan si Kang Seno
Kata Aki papagen atau jemput Pak Toto Abdul Patah, dijemputnya ke Cileunyi ya macet. Padahal Pak Toto itu nunggu di kantor MUI. Di situ yang dekat Masjid Istiqomah itu ya, di jalan apa Marta Dinata itu apa? Di situ. Jadi datang ke sana belum makan lagi, makan dulu. Jadi datang ke sana tuh udah malam, udah bubar kebanyakan orang. Yang tinggal ada adalah Pak Sekdanya dan beberapa orang. Memang HP kan belum berjalan lawak pada saat itu kan. Akibat itu. Nah akhirnya ternyata tidak ada pemaksaan itu. Karena memang tahun 80-an itu keinginan untuk MOP itu membludak. Bahkan kadang-kadang anak itu atau orang itu melanggar ketentuan. Baru anak 2 atau anak 1 ingin di MOP segala macam. Tapi kita kan bertahan soal itu. Nah itu yang malam ini akan dibahas. Jadi ada kegagalan yang sifatnya alamiah, ada kegagalan yang sifatnya ilmiah. Alamiah itu karena Allah, yang ilmiah itu karena kesalahan-kesalahan teknis. Itu tidak masalah dan hari asal. Pada saat itu kata Aki juga masih dipermasalahkan Ayudi daripada MOP. Nah ini dulu ya karena sudah 11 menit. Nanti Aki akan terus berbicara tentang vasektomi ini. Biar aja, nah sudah Pak Gubernur juga udah tahu ini. Tinggal kita yang siap katanya ya. Ini yang harus bekerja adalah Kementerian Kependudukan. Menjelaskannya harus jelasnya. Kita Aki memberikanlah pembekalan sedikit ini ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.